Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami melakukan observasi mengenai situs Tupanglagah. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Imro'atul Latifah dengan nomor absen 13. Yang kedua ada Nada Khairunisa dengan nomor absen 28. Yang ketiga ada Tias Fitriani dengan nomor absen 33. Yang keempat ada Faisal Ardiansah dengan nomor absen 47. Yang kelima ada Aji Yudan Kosala dengan nomor absen 50. Situs Stupa Lingga dan Joni ini terdapat di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi situs Tupanglagah ini, dapat terlebih dahulu mencari alamat di Google Maps, yaitu dengan membuka Google Maps, lalu ketikkan underpass JIA, klik saja, lalu di sebelah timur underpass terdapat warung GNG. Nah, itu klik saja. Terus itu diklik seperti ini. Nanti hanya terdapat di depannya, ya. Nah, itu agak terpencil, agak masuk ke dalam tulisannya. Situs Tupanglagah ini dilakukan konservasi pertama pada Agustus tahun 1991. Dilakukan pemetaan, penggambaran, penggalian, dan pendataan di beberapa tempat di sekitar lokasi Tupanglagah. Dan penataan kembali pada tanggal 10 sampai dengan 17 Februari 2009. Bagian atas stupa lingga yang roboh didirikan kembali pada tanggal 17 Februari 2009. Atas stupa atau lingga dengan ketinggian 0,9 meter dan kaki stupa yang bergaris tengah 0,75 meter. Dari struktur bangunan stupa diperkirakan merupakan stupa beraliran agama Buddha lama kira-kira abad 7 sampai 9 Masehi. Di situs Glagah ini ditemukan benda-benda cagar budaya yang antara lain adalah stupa Sios atau Lingga dan Joni. Yang kedua lumpang batu. Yang ketiga adalah batu besar yang terbuat dari batu andesit. Yang keempat adalah arca Amoghasiddhi dan arca Vajrapani. Kedua arca tersebut terbuat dari perunggu dan sekarang disimpan di Museum BB3 Bogem Kalasan, Yogyakarta. Arca Amoghasiddhi tingginya adalah 21,6 cm. Amoghasiddhi adalah Dhyani Buddha yang menguasai mata angin sebelah utara, yang merupakan simbol anasir kosmis samsara atau kemurnian dan dilambangkan dengan warna hijau yang menggambarkan musim hujan. Arca Vajrapani tingginya adalah 18,5 cm. Vajrapani adalah bodhisattva yang menguasai mata angin sebelah timur. Akulturasi kebudayaan yang ada di situs Tupanglagah ini adalah upacara nyadran. Pada bulan Ramadan diadakan upacara nyadran berupa pembacaan doa secara agama Islam, wirid, dan kenduri yang diikuti oleh warga laki-laki di Sidoarjo ini. Nilai-nilai dalam kunjungan objek ini adalah yang pertama adalah nilai budaya, yang kedua adalah nilai moral, yang ketiga adalah nilai agama, yang keempat adalah nilai sosial, dan yang kelima adalah nilai estetis. Objek ini biasanya digunakan untuk upacara nyadran, dan yang kedua adalah untuk bidang kesenian, dan yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi, yaitu berpotensi menjadi tempat wisata maupun pembelajaran sejarah. Pada saat kami melakukan observasi situs Tupanglagah ini, kami juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ibu Antik Priharjanti,
Beliau adalah salah satu warga yang menjaga dari situs Tupang Legah ini. Berikut adalah proses wawancara kami dengan Ibu Antik Priharjanti. Maaf sebelumnya, sebelum wawancara, mohon izin untuk memperkenalkan diri dengan dari mana, apa sepen pundi dan sebagainya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan pada kesempatan ini. Nama saya Ibu Antik Priharjanti, biasanya teman-teman memanggil Ibu Antik. Saat ini saya bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Dan hubungan saya dengan situs ini, saya masih saudara dari pemilik situs ini, jadi kakak beradik untuk pemilik lahan ini. Jadi situs ini masih dalam lingkungan tanah kami, keluarga Sumarti Widya Sumarto. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Mohon maaf, langsung saja ya Bu. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya situs Tupang Gelagah ini? Terima kasih. Ini akan saya jawab sesuai pengetahuan saya. Sejak saya lahir, situs yang kita sebut situs ini dulu bukan disebut situs, kita dulu nyebutnya Mbah Watu. Itu sudah ada, bahkan dari simbah-simbah saya itu memang sudah ada, karena diperkirakan ini dibangun pada abad ke-7 sampai 9. Jadi dibangun pada masa Buddha lama. Dulu ini situs Tupang Gelagah ini dulu masih berserakan batunya, jadi masih belum seperti sekarang. Tapi pada tahun 1991 tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY itu datang untuk melakukan pertama pemetaan, yang kedua konservasi. Pemetaan untuk mengetahui letak geografis dari situs ini, terus untuk mengetahui juga struktur yang ada di bawah dan di sekitar situs ini. Terus penanganan kedua pada tahun 2009, situs yang masih roboh itu kita bangun seperti sekarang ini. Jadi situs bagian atas itu berbentuk seperti lingga, itu tingginya 0,9 meter dan kaki stupanya bergaris 0,75. Itu kita bangun pada tahun 2009. Terus kita bagaimana, dari mana kita tahu bahwa stupa ini diperkirakan abad 7 sampai 9, itu dari dua arca yang diketemukan sebelah barat dari situs ini, mungkin sekitar 100 meter dari sini. Itu namanya arcanya bernama Vajrapani dan Amugasidi. Itu dua arca berasal dari terbuat dari perunggu dan bentuknya seperti Buddha dalam dua manifestasi yang berbeda. Itulah mengapa situs Tupang Gelagah ini dikenal dengan peninggalan, sebagai situs peninggalan agama Buddha dan mungkin satu-satunya di daerah Kulon Progo. Terima kasih. Lalu apakah ada gambaran atau ilustrasi seperti buku maupun dokumentasi lainnya yang bisa kami akses mengenai sejarah dari situs Tupang Gelagah ini? Mengenai buku itu sedang kita susun, jadi sementara saya lagi mengumpulkan beberapa sumber-sumber yang saya ketahui dan juga beberapa mungkin dari dokumen dari ayah saya, karena ayah saya dulu juga mencatat beberapa dokumen yang sekarang lagi dalam proses. Jadi sementara saya menulis seperti ini tapi belum saya terbitkan. Nanti kemungkinan ke depan akan saya rilis, saya perbaiki dan nanti bisa mungkin saya terbitkan, saya cetak sehingga khalayak masyarakat bisa mengaksesnya. Lalu pertemuan apa saja yang sudah ditemukan di sekitar situs Tupang Gelagah ini? Temuan, bukan pertemuan. Penemuan. Nah, temuannya itu batu bata besar sekali yang seperti penyusun dari tembok. Dulu di situ ada struktur, di bawahnya ada struktur. Di sekitar sini masih
di bawah itu ada ditemukan struktur, tapi bentuknya sudah sebagian hilang karena dulu ketidaktahuan masyarakat, batu bata mungkin dipergunakan karena tidak tahu. Terus yang kedua, temuannya yang di sekitar sini itu mungkin ini apa namanya yang lumpang batu dan beberapa temuan seperti batu besar yang terbuat dari batu andesit yang mungkin di zaman yang sama. Terus itu tadi patung perunggu tadi itu kita simpan di Museum Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemungkinan nanti ke depan sepertinya pemerintah daerah mau mengambil sebagai mungkin untuk simbol atau apa untuk dinas pariwisata, mungkin kemungkinan kemarin dari pembicaraan dengan itu bagian TA dinas pariwisata kemungkinan. Beberapa waktu yang lalu ya saya lihat di YouTube bahwa ada lumpang batu yang dipindahkan ke situs Tupanggelagan ini ditemukan pada abad berapa dan apa bentuknya ya Bu? Kalau lumpang batu itu sejak kita lahir, itu memang sejak saya lahir itu sudah ada di sebelah barat dari situs ini, sekitar dari sini sekitar 200 meter. Itu kita ambil dari sana, kita amankan untuk dibawa ke sini karena letaknya ada, jadi institunya di situ tanahnya itu terkena proyek bandara. Jadi kita selamatkan untuk di sini. Itu diperkirakan menurut saya itu di abad yang sama dengan Tupanggelaga sekitar 7 sampai 9 di zaman yang sama menurut saya. Sejauh ini bagaimana penanganan situs Tupanggelaga? Penanganan situs Tupanggelaga selama ini itu di bawah perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya DKJ. Jadi untuk perawatan, penanganan itu dan pembersihan di area situs itu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tetapi tahun ini sudah diserahkan kepada Dinas Pariwisata di Kulon Progo. Jadi untuk penanganannya kita belum tahu. Sementara keluarga kami yang membersihkan lingkungan situs. Lalu bagaimana apa saja tata tertib yang ada di situs Tupanggelagan ini? Untuk bagi para pengunjung yang datang ke sini, kita himbau dan kita minta supaya satu, mereka hanya bersikap sopan, berpakaian yang sopan, karena ini adalah wilayah yang disakralkan untuk masyarakat di Sidorejo sini. Jadi harus bersikap berkata-kata yang sopan, kalau mengambil foto gambar-gambar juga yang sopan. Mengenai sarana dan prasarana, apa saja yang dimiliki oleh situs Tupanggelagan ini? Untuk sarana prasarana sementara belum ada, karena ini belum diangkat untuk wisata umum. Hanya sepertinya yang datang ke sini pengunjung sekitar sini atau mungkin biasanya para pelajar mahasiswa yang ingin tahu cagar budaya di sekitar rumah mereka. Lalu bagaimana struktur kepengurusan di situs Tupanggelagan ini? Untuk struktur kepengurusan tidak ada, karena ini di bawah under keluarga kami, keluarga Sumardi. Tanah ini juga masih milik kami. Terus kepengurusan, kalau hanya masyarakat bisa menggunakan, memanfaatkan untuk acara-acara ritual, itu kita persilahkan. Apakah ada kendala selama mengelola situs Tupanggelagan ini? Bila ada, bagaimana cara menangani hal tersebut, Ibu? Untuk kendalanya sebenarnya hanya untuk kebersihan aja, kebersihan lingkungan situs. Untuk sementara ini keluarga kami yang membersihkannya, caranya hanya gitu aja. Apa saja faktor pendukung dan juga penghambat dalam pengelolaan situs Tupanggelagan? Faktor pendukungnya yang pertama tentu pemerintah itu selama ini memperhatikan ya, artinya untuk kebersihan, untuk penanganan itu dari Balai Pelestarian itu memperhatikan. Terus juga masyarakat di sekitar sini juga sangat mendukung. Untuk faktor hambatan dan sebagainya mungkin pengelolaan nanti yang ke depan itu mungkin tanah ini bisa dibebaskan, mungkin bisa dikelola, diangkat lebih baik sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kulon Progo.
bagaimana bentuk dukungan pemerintah atau warga sekitar mengenai pengelolaan situs Stupa Gelagar ini, Bu? Bentuk dukungan dari pemerintah kalau sementara ini yang di Kulon Progo ini belum ada. Tapi kalau masyarakat tentunya kalau setiap ada event-event tertentu kita bersihkan bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar sini. Lalu apakah ada potensi bagi situs Stupa Gelagar ini agar dijadikan tempat wisata? Saya kira kalau potensi itu sangat ada ya, artinya memang berpotensi sekali. Karena ini kan satu-satunya situs peninggalan agama Buddha abad ke-7 sampai 9. Jadi mungkin satu-satunya di Kulon Progo yang tentunya ini sangat sekali penting ya dalam artian sejarah Kulon Progo ya, karena ini satu-satunya. Lalu bagaimana sosialisasi ke masyarakat luar mengenai situs Stupa Gelagar ini, Bu? Sosialisasinya mungkin kalau kita pas ada pameran-pameran, kita bikin stand di situ dulu dari Balai Cagar Budaya, kita bikin mengangkat yang dari Kulon Progo. Jadi kita di pameran itu kita bikin satu stand, itu kita bikin pameran sehingga para pengunjung pameran itu bisa tahu bahwa memang masih ada satu peninggalan agama Buddha di daerah Sidoarjo, Glagah gitu. Lalu bagaimana akulturasi budaya yang bercorak juga dengan warga sekitar sini, Bu? Akulturasinya untuk bercorak Buddha itu mungkin belum ada, tetapi akulturasi dalam adat istiadatnya ada. Artinya kita kalau setiap mau ngirim arwah acara sadranan, kita mengadakan tahlilan doa bersama di tempat ini dengan menggelar tikar dengan segala macam makanan, bubur rampe seperti itu. Jadi walaupun sini peninggalan agama Buddha, tapi dianggap ini adalah peninggalan nenek moyang masyarakat kami, apapun agamanya kita nggak memandang. Walaupun sini mayoritasnya Islam, kita doa bersama di sini. Lalu apakah ada ritual pada hari-hari besar tertentu di setiap tahunnya, Bu? Untuk ritualnya itu setiap sadranan tentunya kita bikin sesaji-sesaji juga, yang seperti ada tumpeng, ada kembang menyan dan sebagainya, kita bikin seperti itu, tapi kita doanya dalam agama Islam. Untuk yang terakhir, Ibu, apakah ada harapan ke depannya untuk situs Stupa Gelagar ini bagaimana, Bu? Harapan saya dan keluarga saya tentunya ini, karena ini situs ini sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, keberadaan Kulon Progo ya. Ini harusnya kita sama-sama bisa melestarikan, melindungi dan mengangkat. Artinya mungkin nanti tanah ini bisa dibebaskan, lingkungan situs ini nanti bisa dikemas yang lebih cantik, lebih rapi, mungkin diberi sarana prasarana pendukung dan bisa dijadikan satu destinasi wisata budaya yang untuk biar tidak hilang untuk para generasi muda mendatang. Terima kasih, Bu, atas kerjasama dan juga sudah berkenan diwawancarai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Semoga kedepannya harapan Ibu dan masyarakat sekitar dapat terwujud. Dan juga kedepannya menjadi tempat wisata yang sangat ramai, yang sangat banyak pengunjungnya, dan juga semoga dapat digali kembali dan kedepannya bisa menjadi tempat wisata yang paling banyak digemari. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Terima kasih.